Apa itu Israel? Siapa sebenarnya Bani Israel? Apakah benar ada tanah yang dijanjikan Tuhan hanya untuk mereka? Atau Itu hanyalah narasi sejarah yang dipelintir demi kepentingan politik modern. di episode ke-22 ini, kita akan menelusuri perjalanan Bani Israel mulai dari 12 kabilah mereka, diaspora panjang ke berbagai benua, sampai teori mengejutkan bahwa banyak Yahudi modern bukan keturunan Israel asli, melainkan bangsa lain sama sekali. Asal-usul nama Israel berakar dari kisah Yakub. Setelah bergumul dengan malaikat, ia diberi nama baru, Yisrael, artinya yang bergumul dengan Tuhan. Dari sanalah keturunannya disebut Bani Israel. Yakub memiliki 12 putra, cikal bakal 12 kabilah. Mereka mula-mula tinggal di tanah Kanaan, wilayah yang dijanjikan Tuhan kepada para leluhur mereka. Namun, kisah berubah ketika Yusuf dijual ke Mesir. Dari budak, ia menjadi penguasa. Saat kelaparan melanda, keluarga Yakub pindah ke Mesir dan menetap di sana. Awalnya mereka dihormati, tapi seiring waktu, Fir'aun baru menindas mereka. Bani Israel dijadikan budak, hingga Musa lahir. Melalui mujizat-mujizat besar, Musa memimpin Eksodus, menyeberangi laut, meninggalkan Mesir menuju tanah yang dijanjikan. Dari pergumulan seorang manusia, lahirlah bangsa. Dari perbudakan, mereka dibentuk menjadi sebuah sejarah yang tak pernah padam. Sejarah Bani Israel adalah sejarah pembuangan. Tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Israel di utara dihancurkan Asyur. 10 kabilah hilang, tersebar tanpa jejak. Lalu, 586 sebelum Masehi, Yehuda jatuh ke tangan Babel. Bait suci pertama hancur, rakyat dibuang. Dari sinilah istilah Yahudi lahir. Ketika Persia menaklukkan Babel, sebagian diizinkan pulang, tapi banyak yang tetap tinggal, melahirkan komunitas Yahudi Babilonia. Alexander Agung menaklukkan Persia. Setelah itu, tanah Yehuda berada di bawah kerajaan-kerajaan Yunani. Lalu Romawi berkuasa. Tahun 70 Masehi, bait suci kedua runtuh, dan setelah pemberontakan Bar Kokhbah, orang Yahudi diusir dari Yerusalem. Sejak saat itu, mereka tersebar ke Persia dan Arab, ke Mesir dan Afrika Utara, hingga ke Spanyol dan Eropa. Di timur, mereka tetap berbahasa Semitik. Di barat, lahir Ladino. Di Eropa Timur, lahir Yiddish, percampuran Jermanik dan Ibrani. Inilah diaspora Bani Israel, bangsa yang berulang kali ditaklukkan, tapi bertahan hidup dengan bahasa dan tradisinya di setiap tanah yang baru. Siapa sebenarnya Bani Israel yang kini datang dari Eropa? Apakah mereka benar-benar keturunan Israel? Fakta sejarah menyebutkan, pada abad ke-8, berdirilah kerajaan Khazar di wilayah Kaukasus. Mereka berasal dari bangsa Turki, namun elit penguasanya beralih memeluk agama Yahudi. Ilmuwan asal Israel, Arthur Koestler, dalam bukunya The 13th Tribe, dan Profesor Yahudi dari Universitas Tel Aviv, Abraham Polyak, sama-sama menyatakan, Yahudi Ashkenazi yang mendominasi Eropa Timur banyak berasal dari Khazar. Dengan kata lain, muncul kabilah ke-13, bukan keturunan Bani Israel, melainkan bangsa lain yang kemudian masuk. Sebuah kenyataan yang serius, dan dunia perlu memahaminya. Secara genetika, Bani Israel asli memiliki tanda khas haplogrup J, sama seperti bangsa Arab karena mereka memang satu garis keluarga besar, keturunan Nabi Ibrahim melalui Ismail dan Ishak. Tapi, hasil penelitian genetika modern menunjukkan hal yang mengejutkan. Yahudi Ashkenazi yang banyak tersebar di Eropa Timur justru dominan membawa haplogrup G. Apa artinya? Leluhur mereka bisa ditarik mundur hingga 40.000 tahun silam, jauh sebelum masa Ibrahim. Dengan kata lain, kakek moyang bersama mereka bukanlah Nabi Ibrahim, melainkan manusia prasejarah jauh lebih tua. Dari sini jelas, tidak semua Yahudi modern punya garis keturunan langsung dengan Israel. Banyak yang sebenarnya berasal dari bangsa-bangsa Kaukasus, bukan dari keluarga Yakub atau Bani Israel. Jadi,
Apa makna dari semua analisa ini? Akar dari huru-hara di Palestina bermula dari satu frasa, tanah yang dijanjikan Tuhan. Sebuah dogma yang kemudian melahirkan kekacauan di tanah Kanaan modern. Sejarah mencatat, Bani Israel asli bukanlah bangsa penakluk. Mereka lebih sering ditaklukkan, dijajah, diperbudak. Namun berbeda dengan Yahudi modern di Eropa yang tampil sebagai kolonialis, bahkan mengklaim tanah Palestina sebagai milik mereka. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang kini disebut Bani Israel? Benarkah mereka keturunan Yakub atau bangsa lain yang sekedar mengaku? Mengapa ciri fisik, bahasa, dan tradisi mereka berbeda jauh dari bangsa Semit? Dan kalau begitu, bagaimana kita menilai klaim modern tentang tanah yang dijanjikan? Benarkah itu warisan ilahi atau sekedar mitos politik? Mungkin saja Israel yang asli memang sudah ada di tanah itu sejak dulu. Justru merekalah yang kini ditembaki dan dijajah. Karena memang itulah tanah yang dijanjikan. Mereka sudah di tempat yang benar sedari dulu. Jangan salah pengertian untuk membangun sebuah negara. Tapi hanya wilayah tempat tinggal saja, tak lebih dari itu. Dan genetik orang-orang Palestina Y-DNA haplogroup G1, satu grup dengan sepupunya, yakni orang-orang Arab, yaitu haplogroup G1 juga. Sementara nama Israel dipakai untuk menutupi agresi bangsa lain. Penumpang gelap. Penumpang gelap ini membajak nama Israel. Sehingga ketika kita mengecam Israel, faktanya Israel itu Nabi Yakub alaihissalam. Lalu kita mengecam Nabi kita sendiri. Astagfirullah. Mudah-mudahan Earthlings mengerti apa yang kami analisakan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan baper ya. Hahaha. Assalamualaikum. Inilah channel Air Angkasa, memisahkan fakta dari ilusi.